dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggolo. Kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan tersebut dengan cara menikahkan Raden Panji Asmorobangun dan Putri Dewi Sekartaji. Suatu hari, Kerajaan Jenggolo diserang musuh. Hei, klok 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 klok, ayo serang, klok 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 klok. Pertarungan semakin sengit dan prajurit Jenggolo mulai terdesak. Mendengar hal tersebut, Dewi Sekartaji ketakutan dan melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan izin untuk tinggal bersama seorang janda dan 3 orang putrinya, yaitu Kelenteng Abang, Kelenteng Biru, dan Kelenteng Hijau. Ia pun diberi nama Kelenteng Kuning. Namun, Kelenteng Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari, ia selalu disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kelenteng Kuning, cuci bajuku cepat. Cuci juga selendangku. Hahaha. Tak patut dicontoh ya teman-teman. Selang beberapa waktu, Kerajaan Jenggolo sudah kembali aman. Tetapi Raden Panji Asmorobangun sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Lalu teman-teman, apakah usaha yang dilakukan pangeran berhasil? Pangeran Panji memutuskan untuk mencari putri di desa Dadapan. Suatu hari, ia menolong Mbok Rondo. Mbok Rondo mengangkatnya sebagai anak angkat. Ia menyamar sebagai Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang Ande Lumut mulai tersebar. Kelenteng Abang, Kelenteng Biru, dan Kelenteng Hijau berdandan secantik-cantiknya untuk melamar Ande Lumut. Kelenteng Kuning, kamu tidak usah ikut. Pergilah ke sungai, cuci semua baju kotor itu, kata Kelenteng Biru. Ketika Kelenteng Kuning sedang mencuci, tiba-tiba datanglah seekor bangau. Pergilah ke desa Dadapan. Di sana kau akan bertemu dengan suamimu, dan bawalah jamu ini, kata seekor bangau. Sementara itu, ibu dan ketiga kakaknya sudah berada di tepi sungai Bengawan Solo. Mereka bingung, tak ada satu perahu pun yang tampak. Lalu, bagaimana teman-teman cara mereka menyeberang? Ada yang tahu tidak? Tiba-tiba datanglah seekor
Tetapi tak ada satupun dari mereka yang terpilih. Akhirnya sampailah Kelenteng Kuning. Ande-ande lumut sangat terkejut dan langsung memilih Kelenteng Kuning sebagai istrinya. Karena ia tahu bahwa Kelenteng Kuning ialah Dewi Sekartaji dan ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya gadis yang tidak mencium minyak kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Akhirnya Pangeran Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji berkumpul kembali dan membawa Mbak Rondo untuk tinggal di istana. Dan mereka pun hidup berbahaya